Oke sahabat investor, hari ini kita bakal bedah satu studi kasus yang wah ini menarik banget. Pernah kebayang nggak ada perusahaan retail yang tadinya hampir bangkrut, sekarang malah bangkit jadi pemain kunci di bisnis menara telekomunikasi? Nah, inilah PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur dengan kode saham GOLD. Yuk kita kupas tuntas, siapa tahu ada emas benerang di dalamnya. Nah, pasti banyak yang langsung mikir, wah, kode sahamnya gold. Ini pasti perusahaan tambang emas kan? Hehe, ternyata bukan sama sekali. Kode ini tuh semacam sisa-sisa sejarahnya, pengingat dari mana mereka berasal. Dan justru dari sinilah cerita investasinya jadi makin seru untuk kita bongkar. Oke, kita mulai dari bagian pertama, kisah transformasinya. Ini penting banget, karena kalau kita mau jadi investor yang cerdas, kita harus tahu cerita di balik sebuah perusahaan. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal strategi, adaptasi, dan soal bertahan hidup. Coba kita lihat perjalanannya. Awalnya tahun 95, mereka ini PT Golden Retailindo. Mungkin ada yang ingat ya sama departemen store Golden Truly. Nah, zaman berubah, e-commerce datang, dan bisnis retail mereka ya tergerus habis sampai rugi besar. Puncaknya di 2016, ini titik terendahnya, manajemen ngambil keputusan yang super radikal. Mereka banting setir 180 derajat, lepas bisnis retail masuk ke infrastruktur telekomunikasi. Bayangin, dari jualan baju, sekarang bisnisnya menara baja dan sinyal. Luar biasa kan? Nah, setelah transformasi gila-gilaan tadi, pertanyaannya kan, apakah keputusan ini berhasil? Sehat nggak sih perusahaannya sekarang? Oke, sekarang waktunya kita lakukan medical check-up. Kita mau lihat seberapa kokoh fondasi finansial Gold hari ini. Ini dia rapornya, coba lihat. Laba bersihnya positif terus selama 5 tahun, konsisten. Utangnya kecil banget, hampir nol. Margin labanya tebal 34%. Ini kan 3 poin plus yang nunjukin perusahaannya sehat. Tapi ada satu yang jadi catatan. Lihat di ROE atau Return on Equity. Angkanya 4,44%. Nah, ROE ini gampangnya ngukur seberapa jago perusahaan muterin duit investor jadi untung. Angka segini jujur aja masih kurang oke. Kenapa bisa begitu? Yuk kita bedah lebih dalam. Coba kita fokus ke satu angka ini dulu. 0,10 kali. Ini rasio utangnya, rendah banget. Artinya, perusahaan ini nggak hidup dari utang. Buat kita sebagai investor yang cari aman, ini tuh kayak punya benteng pertahanan finansial yang super kokoh. Aman banget dari sisi utang. Nah, di sini nih ada paradoksnya. Di satu sisi, margin labanya tinggi banget, 34,2%. Itu artinya mesin bisnis mereka efisien. Satu menara disewa, untungnya gede. Tapi kok imbal hasil buat kita para pemegang saham alias ROE-nya malah rendah? Nah, kemungkinan besar ini karena modal atau aset mereka sekarang jadi gede banget setelah transformasi. Jadi mesinnya ini belum cukup ngebut untuk menghasilkan profit yang sepadan dengan ukuran modalnya. Ini jelas jadi PR buat manajemen ke depannya. Oke, kita udah tahu kondisi mesinnya sekarang. Pertanyaan berikutnya yang paling penting buat investor, gimana cara mesin ini biar bisa ngebut? Pertumbuhannya mau datang dari mana? Yuk kita intip strategi mereka. Ternyata mereka punya strategi 2 jalur. Cukup cerdas. Pertama, ya bisnis utamanya, bangun menara mikro sesuai pesanan operator. Ini ibaratnya mesin diesel mereka, stabil ngasilin duit. Nah, jalur kedua ini yang menarik. Ini calon mesin roketnya, Fiber to the Home atau FTTH. Mereka mau langsung masuk ke pasar internet rumahan. Ini langkah yang agresif banget buat ngambil kue dari pasar data yang nggak ada matinya. Dan ini bukan cuma omong doang loh, mereka udah siapin amunisinya. Tuh lihat, 31 miliar rupiah dialokasikan buat belanja modal atau capex. Duit segini bakal langsung dipakai buat bangun menara baru dan gelar kabel fiber. Ini sinyal jelas manajemen serius ngejalanin rencana mereka. Kenapa strategi ini masuk akal? Ya karena mereka main di kolam yang tepat. Kita semua tahu kan, kebutuhan data di Indonesia itu gila-gilaan naiknya. Streaming, main medsos, WFH, semuanya butuh internet kenceng. Nah, Gold ini lagi memposisikan diri buat berselancar di atas gelombang besar ini. Jadi ada angin yang ngedorong bisnis mereka dari belakang. Oke, ceritanya bagus. Tapi ingat, sebagai investor yang cerdas, kita nggak boleh cuma lihat yang manis-manisnya aja. Setiap investasi pasti ada risikonya. Sekarang kita harus lihat sisi lainnya. Ancaman apa aja yang mengintai Gold? Ada beberapa hal yang perlu kita waspadai. Pertama, konsolidasi pelanggan. Misalnya nih, kalau Excel sama Smartfren jadi merger, bisa jadi mereka nggak butuh menara sebanyak sekarang. Pendapatan sewa Gold bisa kena. Kedua,
Mereka ini sangat bergantung sama pesanan dari operator. Kalau para operator besar lagi hemat, ya pesanan menara baru bisa seret. Ketiga, risiko makroekonomi. Suku bunga naik, rupiah melemah, ini bisa bikin biaya mereka bengkak. Dan terakhir, ancaman jangka panjang, ada teknologi baru kayak satelit LEO. Ini semua awan mendung yang harus selalu kita perhatikan. Oke, kita udah lihat ceritanya, cek kesehatannya, intip rencana masa depannya, dan sadar sama risikonya. Sekarang, bagian terakhir dan yang paling ditunggu-tunggu. Kita satukan semua potongan puzzle ini. Ujung-ujungnya, murah atau mahal sih saham ini? Nah, ini dia salah satu metrik valuasi kunci buat para value investor. PBV-nya 0,82 kali. Artinya apa? Simpelnya, harga saham di pasar itu lebih rendah dari nilai buku aset bersihnya. Ibaratnya, kita beli properti seharga 820 juta, padahal nilai aset tanah dan bangunannya kalau dihitung-hitung itu 1 miliar. Ini sinyal kuat kalau pasar mungkin lagi kasih diskon buat saham ini. Jadi, kalau dirangkum, gold ini kayak nawarin paket 2 in 1. Di satu sisi ada perlindungan nilai dari aset menara fisiknya yang kokoh, ini bagian defensifnya. Di sisi lain ada potensi pertumbuhan dari bisnis fibernya yang lagi mau digenjot. Ini bagian ofensifnya. Sebuah kombinasi yang cukup unik dan menarik buat dipertimbangkan dalam portofolio jangka panjang. Jadi kesimpulannya gimana? Fundamentalnya kokoh, utangnya minim, valuasinya kelihatan miring, plus ada cerita pertumbuhan yang jelas ke depannya. Tapi ada catatannya nih, saham ini likuiditasnya tipis, artinya nggak gampang buat jual atau beli dalam jumlah besar dengan cepat. Nah, dengan semua informasi ini, sekarang bola kembali ke tangan Anda. Coba tanyakan ke diri sendiri, apakah saham dengan profil seperti ini, saham transformasi ini, cocok dengan gaya dan portofolio investasi Anda? Keputusan akhir selalu ada di tangan Anda.